Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa slide ya terkait dengan komunikasi interpersonal. Nah, di semester 3 ya, kalian mungkin sudah belajar komunikasi kesehatan. Cuman kita mempelajari komunikasi interpersonal itu lebih ke tujuannya nanti akan kelihatan ketika kalian magang, khususnya magang konselingnya semester 7 itu. Nah, di situ Anda akan mempraktekkan terkait dengan bagaimana melakukan komunikasi serta melakukan konseling kesehatan. Oke, kita pahami dulu syarat-syarat dari komunikasi interpersonal. Itu. Jadi yang kita pahami bahwa komunikasi itu adalah interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang membicarakan tentang suatu objek, di mana baik komunikator ataupun komunikan itu sama-sama memahami apa yang sedang mereka bicarakan, sehingga syarat komunikasi itu kental ya, dengan erat kaitannya dengan pembahasan komunikasi secara umum. Yang pertama, syarat komunikasi itu adalah adanya dua orang atau lebih itu yang saling menyadari kehadiran. Entah kita sengaja itu untuk melakukan komunikasi atau mungkin kita menghubungi lewat saluran media tertentu. Itu kan tidak akan nyambung gitu ya kalau kemudian ada itu lawan bicara kita yang tiba-tiba kita ajak ngobrol sementara dia tidak memahami kehadiran kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, adanya saling ketergantungan komunikasi ya, dan fokus interaction. Jadi tentu ketika kita berkomunikasi harapannya kita mendapat feedback gitu. Jadi yang dimaksud dengan fokus di sini adalah perhatian lawan bicara kita, atau fokus dari lawan bicara kita itu adalah ke materi yang sedang kita bicarakan bersama gitu, sehingga aneh gitu kalau misalnya syarat yang pertama tidak terpenuhi dan syarat yang kedua apalagi. Kemudian yang ketiga adalah adanya pertukaran pesan. Jadi kita masing-masing menjelaskan apa yang kita pahami terkait objek pembicaraan tersebut. Kita mengeluarkan pendapat kita, mengeluarkan argumen kita, itu adalah syarat dari terjadinya komunikasi interpersonal. Jadi sekali lagi, interpersonal itu adalah terjadi antar satu person dengan person yang lain. Kemudian syarat yang keempat adalah pesan yang kita sampaikan itu bisa berbentuk verbal maupun non verbal. Jadi bisa kita berbicara atau bisa juga kita menampilkan kayak semacam gambar atau video, atau kita menampilkan sesuatu yang berupa infografis yang bisa melengkapi apa yang sedang kita diskusikan dengan lawan bicara. Kemudian yang kelima adalah pembicaraan, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih itu tidak terstruktur, berbeda dengan proses pembelajaran atau apa yang kita lakukan dalam pendidikan atau hal-hal lain yang memang terstruktur gitu. Kalau komunikasi interpersonal kita bisa kemana-mana membahasnya. Nah, kemudian apa sih fungsi dari komunikasi interpersonal? Itu di sini ada 3 ya fungsi dari komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah linking function, kemudian mentation function, dan regulation function. Apa itu linking function? Ya, kalau bicara masalah link berarti kita bicara masalah jejaring. Itu dimana kita berada dalam suatu lingkungan, kita saling berjejaring. Jadi fungsi dari komunikasi adalah bagaimana kita punya link, punya jejaring dalam satu lingkungan.
Kemudian yang kedua adalah mentation. Jadi adanya proses mental image. Ini yang kemudian berkaitan dengan karakter masing-masing. Ini berkaitan dengan tugas yang saya berikan, bagaimana kita mempunyai image, punya gestur ya. Gestur itu kayak semacam bahasa tubuh ya, bahasa tubuh ketika orang berkomunikasi. Kan ada yang kemudian dia mampu mengatur bagaimana caranya dia berbahasa gitu ya. Tergantung dengan siapa sasarannya dia melakukan komunikasi, entah kepada dosennya, kepada guru, atau kepada pimpinan bagi yang sudah bekerja, atau kepada sesama teman. Itu pasti berbeda gitu ketika kita melakukan komunikasi. Tentu akan berbeda juga ketika Anda nanti di lokasi magang, atau mungkin nanti kerja di puskesmas atau rumah sakit atau klinik konseling. Tentu berbeda caranya Anda melakukan komunikasi interpersonal. Nah, jadi itu ya terkait dengan image dalam kita melakukan komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah regulation function. Itu. Jadi bagaimana dalam komunikasi itu kadang kita harus mengkondisikan. Ada kalanya kita mengikuti aturan dari teman komunikasi, dan ada kalanya juga ya kita yang mengarahkan teman untuk mengikuti komunikasi yang kita inginkan. Nah, sehingga dari regulation function itu memang tetap ada aturan gitu ketika kita melakukan komunikasi. Nah, jadi ini sekali lagi tergantung dari situasi, kondisi, sasaran, termasuk saluran komunikasi. Mungkin itu dulu ya.